Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah bank bisa melacak setiap sen uang yang keluar masuk dari sebuah rekening giro? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas rahasianya. Kita bakal ikuti perjalanan keuangan sebuah perusahaan bener-bener dari awal sampai akhir selama 1 bulan penuh. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu adalah jantung dari semua operasional perbankan. Coba bayangin, bank itu kan ngurusin ribuan bahkan jutaan transaksi setiap hari. Gimana caranya mereka bisa nyatet dengan super akurat semua aliran dana untuk satu nasabah aja? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama rekeningnya, terus kita intip semua dana yang masuk dan juga dana yang keluar. Nanti ada juga misi khusus yang namanya inkaso. Seru nih. Terus kita bongkar rahasia di balik perhitungan bunga dan pajak. Terakhir, kita tarik kesimpulan utamanya. Dan semua ini akan kita lihat lewat kasusnya PT Makmur Jaya selama bulan Desember. Siap? Oke, kita mulai dari langkah paling pertama. Dalam dunia perbankan, segalanya dimulai dari satu hal, pembukaan rekening. Dan inilah yang dilakukan oleh nasabah kita, PT Makmur Jaya. Nah, lihat deh, di sini ada dua transaksi yang terjadi hampir barengan. Pertama, PT Makmur Jaya setor tunai 1 miliar rupiah. Buat bank, artinya kas mereka bertambah di sisi debit. Terus, rekening giro PT Makmur Jaya dicatat di kredit. Kenapa di kredit? Nah, ini kuncinya. Karena uang itu sekarang jadi utang bank ke nasabah. Langsung setelah itu, bank motong 200.000 dari rekening giro itu buat biaya buku cek. Jadi gironya di debit, dan biaya itu jadi pendapatan buat bank. Oke, rekeningnya udah aktif. Sekarang, saatnya kita lihat gimana ceritanya kalau ada uang yang mengalir masuk. Kita bakal lacak berbagai cara dana masuk ke rekening PT Makmur Jaya, dan gimana bank mencatatnya. Di sini, kita lihat dua cara dana masuk yang paling umum. Tanggal 5, ada setoran tunai 500 juta. Gampang ya, kas bank nambah di debit. Tapi lihat yang tanggal 8, ini setoran clearing. Artinya, PT Makmur Jaya setor cek dari bank lain. Bank kita nggak langsung terima uang tunai, tapi nerima dananya lewat Bank Indonesia. Makanya, akun giro pada Bank Indonesia yang didebit. Perhatiin deh, di kedua kasus ini, rekening giro PT Makmur Jaya selalu ada di sisi kredit. Sekarang kita lihat yang via transfer. Tanggal 14, ada dana masuk dari PT Mandala, yang kebetulan nasabah di cabang yang sama. Jadi bank cuma mindahin buku aja. Debit giro PT Mandala, kredit giro PT Makmur Jaya. Beda cerita sama tanggal 24. Dananya datang dari cabang Semarang. Nah, di sini bank pakai akun perantara namanya rekening antar kantor atau RAK. Makanya yang didebit itu RAK cabang Semarang. Jadi, kalau kita perhatiin polanya, ada satu hal yang konsisten. Mau itu setoran tunai, clearing, atau transfer, rekening giro nasabah selalu ada di sisi kredit, waktu dananya bertambah. Ini logika paling fundamental dalam akuntansi bank. Uang nasabah itu kewajiban atau utangnya bank. Kalau utang bank nambah, ya dicatatnya di kredit. Oke, tadi kita udah lihat uang yang masuk. Sekarang tentu aja uang juga bisa keluar kan? Yuk, kita ganti fokus dan lihat transaksi-transaksi di mana PT Makmur Jaya narik dana dari rekeningnya. Nah, ini kebalikannya. Tanggal 11, PT Makmur Jaya narik tunai 35 juta pakai cek. Bank langsung debit rekening gironya karena utang bank berkurang, dan kredit akun kas karena uang fisiknya keluar dari brankas. Terus tanggal 17 ada pembayaran via biliet giro yang dikliringkan sama bank lain. Nah, di sini bank kita bayarnya lewat Bank Indonesia, jadi akun giro pada Bank Indonesia yang dikredit. Wah, ini situasi yang menarik. Nasabah kita kan terdaftarnya di Bandung, tapi dia narik tunai 100 juta di cabang Semarang. Artinya, cabang Semarang yang keluarin duit. Makanya, kas mereka dikredit. Terus yang didebit siapa? Ya, akun RAK, rekening antar kantor. Ini ibaratnya cara cabang Semarang nagih ke cabang Bandung buat gantiin uang yang udah dikeluarin. Jadi, polanya jelas banget kan? Ini kebalikannya dari yang tadi. Setiap kali ada dana keluar, rekening giro PT Makmur Jaya pasti selalu ada di sisi debit. Logikanya sama, penarikan itu mengurangi utang bank ke nasabah. Dan dalam akuntansi, kalau utang berkurang, dicatatnya di sisi debit. Simple kan? Oke, sekarang kita masuk ke sebuah misi khusus yang namanya inkaso. Coba bayangin skenarionya. PT Makmur Jaya di Bandung dapat pembayaran via cek dari kliennya di Surabaya. Nah, proses bank di Bandung bantu menagihkan cek itu ke bank yang ada di Surabaya, itulah yang disebut inkaso. Proses inkaso ini nggak instan, butuh waktu. Jadi tanggal 22 Desember, PT Makmur Jaya itu baru nyerahin ceknya aja, belum ada uang yang pindah. Status transaksinya masih menggantung.
Baru deh tanggal 26 setelah ada kabar baik dari Surabaya, kalau dananya ada dan berhasil ditarik, uangnya beneran masuk ke rekening PT Makmur Jaya. Dan ini dia jurnalnya waktu inkasonya berhasil. Bank mendebit rekening cabang Surabaya sebesar 500 juta, seolah-olah menagih ke sana. Dari 500 juta itu, bank langsung ambil bagiannya, 7,5 juta untuk biaya operasional dan 5 juta buat komisi. Nah, sisanya sebesar 487,5 juta baru deh masuk ke rekening giro PT Makmur Jaya di sisi kredit. Nah, ini dia klimaks dari cerita kita di bulan Desember, perhitungan bunga dan pajak. Ini adalah ritual yang dilakukan bank di setiap akhir bulan untuk semua nasabah gironya. Tenang, jangan pusing dulu lihat langkah-langkahnya. Kelihatannya rumit, tapi sebetulnya sangat logis kok. Intinya, kita pecah jadi 5 langkah. Kita hitung dulu saldonya ngendap berapa lama, terus kita cari rata-ratanya, baru deh kita bisa hitung bunga dan pajaknya. Nah, ini dia dapur pacu perhitungannya. Bank bakal lihat, oke, saldo 999,8 juta ini bertahan selama 4 hari, terus dikaliin. Hasilnya hampir 4 miliar. Terus, pas saldonya berubah, dihitung lagi. Saldo baru ini bertahan berapa hari, terus dikaliin lagi. Begitu seterusnya sampai akhir bulan, lalu semua hasilnya dijumlahin di kolom total saldo. Dari tabel yang rumit tadi, kita dapat satu angka sakti ini. Saldo rata-rata harian atau average daily balance. Angka ini didapat dari total saldo yang puluhan miliar tadi dibagi jumlah hari dalam sebulan. Ingat ya, angka inilah yang jadi dasar hitungan bunga, bukan saldo di tanggal 30. Kalau udah dapat saldo rata-rata harian, sisanya tinggal masukin rumus aja. Angka tadi kita masukin ke formula bunga giro, dan ketemulah hasilnya, sekitar 7,6 juta rupiah. Eits! Tapi dari bunga ini negara minta bagiannya. Dipotonglah pajak penghasilan final sebesar 20% atau sekitar 1,5 juta rupiah. Dan inilah 3 jurnal penutup bulan Desember. Pertama, bank debit gironya buat biaya admin bulanan. Kedua, bank kredit gironya untuk bunga yang jadi haknya nasabah, ini jadi beban bunga buat bank. Dan terakhir, bank debit lagi gironya buat bayarin pajak atas bunga tadi. Lengkap sudah 1 bulan. Oke, kita udah ngelewatin banyak banget angka dan jurnal. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan simpulkan apa sih poin-poin paling penting yang harus kita pegang dari semua proses tadi? Kalau kalian cuma boleh ingat 4 hal dari pembahasan kita hari ini, nah inilah keempat hal itu. 1. Selalu ingat, giro itu utangnya bank. 2. Karena itu utang, setiap dana masuk pasti nambahin utang, makanya dicatat di kredit. 3. Sebaliknya, dana keluar itu ngurangin utang, makanya dicatat di debit. Dan 4. Yang sering dilupain, bunga itu dihitungnya dari saldo rata-rata harian, bukan saldo akhir. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Semua proses manual yang barusan kita pelajari, dari jurnal sampai hitung bunga, sekarang ini dilakukan otomatis oleh sistem komputer dalam hitungan milidetik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara ngitungnya, tapi gimana teknologi ini mengubah cara bank mengelola kewajibannya ke kita semua, para nasabah, di era serba digital ini. Terima kasih sudah menyimak.